Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Semangat untuk pejuang CPNS tahun 2020. Kali ini kita akan membahas tentang soal SKB Jabatan Fungsional Perawat Permenpan RB terbaru tahun 2019, yang dimana pada CPNS tahun 2019 banyak soal yang keluar. Maka dari itu teman-teman harus menguasai supaya lulus CPNS tahun ini. Semangat untuk teman-teman. Soal nomor 1. Jabatan fungsional dan angka kredit perawat dalam peraturan terbaru terdapat dalam A. Permenpan RB nomor 31 tahun 2019. B. Permenpan RB nomor 32 tahun 2019. C. Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. D. Permenpan RB nomor 33 tahun 2019. E. Permenpan RB nomor 34 tahun 2019. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Soal nomor 2. Jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam pasal berapa Permenpan RB tentang jabatan fungsional? A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Terdapat dalam pasal 1. Jangan lupa buat teman-teman untuk ditekan tombol subscribe. Dengan menekannya insya Allah akan mudah mengingat materi yang diberikan karena sudah terbayang selanjutnya. Ibarat kata tanda terima Anda dengan materi yang ada yang saya berikan saat ini. Jangan lupa buat teman-teman, insya Allah setiap hari kami akan share soal-soal terbaru untuk CPNS 2020. Selanjutnya nomor 3. Jenjang jabatan fungsional kategori keahlian dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kecuali A. Perawat ahli pertama, B. Perawat ahli penyelia, C. Perawat ahli muda, D. Perawat ahli madya, E. Perawat ahli utama. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Perawat ahli penyelia. Soal nomor 4. Unsur dan sub-unsur kegiatan perawat yang dapat dinilai angka kreditnya kecuali A. Pendidikan, B. Pelayanan keperawatan, C. Pengembangan profesi, D. Penunjang tugas perawat, E. Administrasi. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Administrasi. Soal nomor 5. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kreditnya yang diperoleh ditetapkan berapa persen? A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%, E. 90%. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. 80%. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang satu tingkat di atas jabatan kita itu dapat 80%. Kita lanjut soal nomor 6. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan berapa persen? A. 60%, B. 70%, C. 80%,
D. 90%, E. 100%. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah E. 100%. Jadi kalau jabatan kita terus melaksanakan kegiatan 1 tingkat atau 2 tingkat, kita dapat angka kredit 100%. Jadi total. Nomor 7. Berikut pernyataan yang benar pada Permenpan RB. A. Kenaikan pangkat dapat menggunakan angka kredit orang lain. B. Kelebihan angka kredit dapat diberikan orang lain. C. Kelebihan angka kredit diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat golongan ruang berikutnya. D. Kenaikan pangkat dapat menggunakan nilai dari unsur pokok saja. E. Setiap orang naik pangkat secara otomatis. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Kelebihan angka kredit diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat golongan ruang berikutnya, 1 tingkat di atasnya nanti. Nah, untuk teman-teman kalau bosan belajar melalui YouTube, kalian juga bisa ikut bimbel gelombang 3 dari 25 April sampai 25 Mei di Kanduru. Mentornya adalah Pak Hendi. Apa sih fasilitas yang didapat ikut bimbel? Ya, yang pertama belajar online dari Senin sampai Kamis. Yang kedua Jumat tryout secara online. Jadi disediakan materi langsung oleh Pak Hendi. Pembahasan soal setiap hari dan dimonitoring oleh Pak Hendi. Tips dan trik serta motivasi dari Pak Hendi Kanduru. Tersedianya kelas pagi dan sore. Segera hubungin beliau kalau mau ikut bimbel atau chat lah. Lewat Telegram ini belajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi insya Allah setiap hari akan update ilmu terbaru. Semoga kalian pejuang CPNS tahun 2020 lulus tahun ini, semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.